Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali pada malam hari ini bersama saya Desmanis, tetap di program kesayangan wanita-wanita hebat, yang mana program ini memang dihadirkan untuk kaum perempuan yang punya prestasi, dedikasi, maupun punya bisnis atau apa saja yang memang kita peruntukkan khususnya untuk kaum perempuan. Dan pada malam hari ini di edisi Rabu 26 Juli 2023, saya hadir kembali tayang di Suara Minang TV bersama narasumber yang juga sudah tidak asing lagi di Suara Minang TV. Dulu beliau seorang narasumber ya, ya Bu Dokter ya, seorang narasumber yang selalu mengisi program di setiap minggunya di malam minggu atau minggu malam ya? Malam minggu di bidang kesehatan. Tapi pada malam hari ini beliau hadir tidak memberikan materi, tapi beliau hadir, kita akan kupas siapakah beliau. Nah, bagaimana keseharian beliau, dan seperti flyer yang sudah kita tayangkan, beliau akan maju ke kancah politik. Dari dokter kepada totok punggung, kemudian maju lagi ke kancah politik. Kita nggak tahu lagi ke depannya apalagi yang mau beliau capai. Tapi tentunya penonton, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya kami tidak bosan-bosannya menghimbau untuk tetap jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Oke, baik penonton, siapa narasumber yang akan mengisi materi pada malam hari ini yang akan kita wawancara, yang akan kita kupas, seorang perempuan yang sangat hebat tentunya. Beliau bisa hadir pada malam hari ini di sini, dan apa yang beliau mau berikan kepada perempuan-perempuan di luar sana sehingga akan bisa menginspirasi kita semua. Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Baik penonton, kita sapa dulu narasumber kita yang pastinya beliau bukan dari orang Minang. Dari beberapa minggu kemarin kita hadirkan Minang, dan pada malam hari ini bukan dari orang Minang, tapi mungkin bisa jadi orang Minang nantinya. Baik, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Des. Apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik, sehat, prima, semangat. Semangat ya? Selalu memang semangat sekali Bu Dokter ini. Dia Batam, Jawa, terus kayaknya nggak pernah kapan-kapan lah istirahatnya Bu Dokter ini. Bu Dokter, bisa disapa penonton kita dulu? Selamat malam pemirsa Suara Minang TV yang berbahagia dimanapun berada. Senang sekali saya akhirnya setelah sekian purnama tidak duduk di sini, tidak berada di ruangan ini, kembali saya bisa berada di sini bersama Cikgu yang cantik, bersama Mbak Des, dan bisa bertemu, bisa menyapa lagi pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Ya, penonton, beliau adalah Dokter Ririn Hariningsih. Nah, beliau seorang dokter. Dan beliau juga sudah tidak asing mungkin di wajah penonton yang setia menonton Suara Minang TV. Wajah beliau sudah tidak asing. Beberapa bulan beliau selalu mengisi materi dulunya terkait di bidang kesehatan. Sehingga ada penonton yang bertanya, kok nggak ada lagi Bu Dokter itu gitu. Nah, dan ternyata beliau karena kesibukan beliau sehingga tidak memungkinkan untuk bisa selalu memberikan materi ya Bu Dokter ya. Saya tadi baru bilang sama tim kan, sebenarnya saya senang dulu setiap malam minggu bisa menyapa, memberikan edukasi macam-macam. Kadang kita bicara hipertensi ya Mbak Des, kadang penyakit menular seksual, kadang autis, macam-macam kita pernah bicara. Tapi pokoknya berbagi lah gitu ya. Gitu. Terus saya bilang, tapi karena kesibukan yang super, kayaknya saya nggak sanggup kalau setiap minggu gitu. Mungkin kalau misalnya sebulan sekali atau dikurangi frekuensinya barangkali bisa gitu. Iya, karena banyak juga Bu Dokter yang bertanya kenapa nggak ada lagi gitu program yang itu gitu. Nah, karena itu sebenarnya banyak disukai karena di samping memberikan edukasi. Jadi banyak yang tahu oh begini, oh begitu gitu. Dan meluruskan ketidakbenaran yang beredar di masyarakat, mitos-mitos. Iya, benar sekali Bu Dokter. Tapi penonton, pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang hipertensi, kita tidak berbicara tentang kolesterol dan segala macam. Kita mau berbicara pada malam hari ini adalah tentang siapa sih Dokter Ririn Hariningsih.
yang kalau sekarang itu sangat familiar sekali. Jadi tadi saya sempat cerita di sekolah, oh itu tuh yang tutup punggung gitu. Nah, jadi beliau itu udah sangat familiar gitu. Sementara kita dulunya setiap malam minggu bersama gitu. Dan ternyata di masyarakat Kota Batam itu beliau udah sangat familiar sekali gitu. Nah, dari mana? Apakah karena beliau seorang dokter atau beliau mungkin memang seorang selebritis? Kita gali dulu siapa sih Dokter Ririn. Kemudian dari segi flyer yang kita tayangkan, seorang wanita yang maju ke kancah politik. Berarti beliau sudah menyiapkan ini jauh-jauh sebelumnya. Tetapi yang pastinya penonton, kita ingin bahwa perempuan itu bisa uh, menggali potensi diri yang ada pada diri gitu ya Bu Dokter ya. Sehingga kita punya cita-cita, punya tujuan gitu. Bukan ingin menyaingi laki-laki, tidak ya Bu Dokter, tetapi kita punya jalan sendiri, jalur sendiri yang tidak melampaui kodrat kita sebagai seorang perempuan. Dan itu yang dilakukan oleh Dokter Ririn sekarang. Nah, Dokter, silakan Bu Dokter dulu berikan secara singkat perjalanan hidup Bu Dokter lah. Kenapa asal kampungnya di mana gitu, kemudian bisa ada di Batam gitu, dan sedikitlah lika-liku hidup Bu Dokter secara singkat ke penonton kita. Baik, dimulai dari mana ya? Sebenarnya saya asli Jawa Tengah. Saya kelahiran Purworejo, Jawa Tengah. Hampir 50 tahun yang lalu, Tapi saya masuk ke Batam tahun 80, Mbak Des. 80, jadi sudah 80 berapa? Sangat lama, tahun 80 Tet. Oh, belum lahir saya. Tahun 80 Tet saya masuk di Batam, langsung kelas 1 SD di sini. Jadi sekolah SD-nya di sini. Mengikuti orang tua yang kebetulan bekerja di Otorita Batam. Dua-duanya gitu kan, papa sama mama. Jadi karena waktu itu Otorita lagi berkembang banget gitu ya. Papa dari Surabaya pindah ke Batam. Kami sekeluarga ikut diboyong ke Batam yang waktu itu masih hutan, Mbak Des. Bener-bener di jalan itu jarang ketemu mobil, jarang berpapasan sama orang, berpapasan sama monyet, sama ular, sama biawak yang sering gitu ya. Gitu waktu itu. Terus kemudian SD di sini, SMP waktu itu ketika saya kelas 6 SD, SMP di Batam itu masih sangat sedikit dan saya nggak terlalu yakin gimana ya mau pengen jadi dokter. Sekolah SMP-nya kayaknya masih belum banyak, belum bagus. Saya minta izin sama orang tua untuk sekolah SMP, SMA dan kuliahnya di Jawa, ikut nenek gitu. Jadi berarti dari SD-nya di sini? SD-nya di sini, seluruh SD-nya di sini. Satu kelas 6 di sini, kemudian SMP, SMA saya ikut nenek kembali ke Jawa, sekolah di Jawa yang memang lebih maju ya pada waktu itu. SMP-nya sudah SMP terbaik di kota saya, SMA-nya juga SMA terbaik di kota saya gitu. Terus kemudian melanjutkan kuliah, kebetulan karena orang tua saya, papa saya itu dokter angkatan laut. Begitu saya nggak lulus. Orang tua dokter angkatan laut. Iya, oh, memang papa saya itu dokter angkatan laut gitu ya. Karena angkatan laut, kemudian ketika saya nggak lulus UMPTN pada saat itu kan UMPTN negeri untuk ngambil kedokteran itu kan berat ya. Sampai sekarang pun begitu, masih sulit gitu kan ya. Akhirnya dipilihkan oleh orang tua saya untuk kuliah swasta di kedokteran milik Angkatan Laut, Universitas Hang Tuah di Surabaya milik Angkatan Laut. Jadi saya sekolahnya semi-semi militer gitu, kedokteran yang dosen-dosennya seluruhnya dosen-dosen Angkatan Laut yang gagah-gagah, kolonel-kolonel yang ganteng-ganteng pakai baju-baju Angkatan Laut kayak gitu. Jadi di situ saya sekolah setengah militer. Mungkin itu yang membentuk saya jadi dokter yang nasionalis, idealis, kemudian apa ya? Siap tempur lah. Siap tempur, kemudian nggak bisa dibengkok-bengkokin. Saya cenderung saklek, cenderung lurus, cenderung ya gitulah. Pokoknya cenderung jadi dokter yang nggak bisa diajak kompromi, mungkin agak sedikit. Tapi dari kecilnya memang Bu Dokter memang bercita-cita itu memang jadi dokter gitu. Saya nggak tahu apa namanya, nggak punya pemikiran, nggak punya bayangan kalau mau bukan jadi dokter mau jadi apa tuh nggak ada gitu. Mungkin karena seperti saya bilang orang tua saya dokter, jadi dari saya lahir, begitu lahir itu orang tua udah langsung aduh anak pintar nanti besar jadi dokter kayak gitu. Jadi orang tua dokter ya? Jadi udah terdoktrin dari lahir kalau besar mau jadi dokter, udah nggak ada kepikiran lain, nggak tahu kalau ada cita-cita lain seperti jadi pramugari misalnya atau jadi sarjana hukum, nggak kepikir sama sekali. Di kepala saya ya sekolah tuh untuk jadi dokter gitu, dari kecil nggak ada pikiran lain gitu Mbak Des. Tapi Bu Dokter sekeluarga itu ada berapa orang? Adik saya 5, saya anak pertama.
5 anak pertama. Dalam keluarga itu yang jadi dokter berapa orang? Dokter umum saya sendiri, dokter gigi ada 1, bidan yang paling kecil. Bidan yang paling kecil. Yang lain nggak mau jadi dokter, nggak mau bekerja di bidang kedokteran. Kesehatan. Nggak mau di Gitu. kesehatan. Oke. Kalau dari saran dari papa mama semuanya suruh jadi dokter gitu. Tapi ya nggak semua orang Allah takdirkan jadi dokter gitu. Tapi Bu Dokter sekarang jadi dokter umum itu juga bukan ASN ya? Oh enggak. Kenapa Bu Dokter memilih menjadi dokter yang mungkin karena kebebasan atau memang betul. gimana gitu? Itu juga sedikit kontroversi karena keluarga besar saya seluruhnya ASN. Seluruhnya ASN, papa, mama, adik-adik semuanya ASN. Saya sendiri yang memang menolak menjadi ASN. Saya yang nggak mau jadi ASN kan jiwa saya yang memang nggak suka terlalu banyak aturan, nggak suka terlalu banyak ikatan gitu. Jadi saya yang menolak untuk jadi ASN, cenderung pengen kerja sendiri gitu loh. Jadi dari awal sudah jadi dokter itu memang pengennya bebas gitu ya, dokter yang tidak terikat dengan nggak pernah ikut ujian, nggak pernah ikut ujian, tapi menikmati gitu ya. Menikmati sekali, saya senang dan bersyukur sekali karena sampai detik ini saya sudah pernah mengalami dan bekerja di banyak sektor yang mungkin kalau saya di ASN paling begitu aja, dari puskesmas naik sedikit ke kepala puskesmas, kemudian mungkin masuk ke rumah sakit begitu ya, rumah sakit umum atau mungkin ke dinkes nantinya begitu. Tapi saya sudah melampaui banyak hal yang mungkin teman-teman yang di ASN nggak rasakan gitu, dengan kebebasan saya, kemandirian saya di luar pegawai negeri. Insya Allah saya sangat bersyukur. Gitu. Berarti jadi dokternya udah berapa lama? Saya lulus tahun 2000, sekarang tahun 2023, 22 tahun lah sekitar itu. 22 tahun sekitar menjadi dokter. Iya. Terus untuk anak-anak sendiri? Kenapa? Itu ada berapa dan apakah juga ada mengikuti jejaknya dokter? Ada 2. Saya nggak pernah memaksakan anak saya untuk kuliah kedokteran atau jadi dokter. Memang sebetulnya kalau dari dalam hati ada keinginan, tapi saya nggak pernah paksakan gitu kan. Jadi anak saya yang pertama itu baru kemarin lolos apa namanya Mbak Des, kalau dulu MPTN, kalau sekarang SNPTN ya, itu kan lolos langsung. Begitu masuk itu pilihan pertamanya kedokteran, pilihan keduanya ilmu politik. Ini dua-duanya pilihan sendiri, bukan desakan dari saya atau ayahnya. Berarti ada dia memang masih punya keinginan di dokter berarti ya? Gitu kan. Ya mungkin sedikit keinginan, mungkin karena melihat seluruh keluarganya dokter gitu, jadi pasti adalah keinginan untuk jadi dokter. Tapi ternyata dia juga kepengen dan menikmati kehidupan di sekolahnya secara belajar berpolitik di sekolahnya itu, makanya dia memutuskan pilihan keduanya politik. Ibunya bergerak di politik mungkin ya? Saya nggak tahu lah, pokoknya saya support aja apapun pilihan anak saya. Ternyata yang diterima yang pilihan keduanya, yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto gitu kan. Yang diterima pilihan keduanya. Saya tanya, kakak ikhlas nih nggak kedokteran? Ikhlas dong, seneng, kakak seneng di politik kok gitu. Jadi ya udah, karena dia suka, kami support sepenuhnya, nggak ada paksa. Yang kedua masih SMA? Yang kedua masih SMA, naik kelas 3 insya Allah. Naik kelas 3. Oke. Nah, Bu Dokter, luar biasa sekali. Berarti sudah memang berada di lingkungan dokter lah, kesehatan, bagian kesehatan lah ya. Ini udah nggak canggung lagi. Tapi Bu Dokter, yang saya lihat nih, Bu Dokter itu sangat menikmati hidup, menikmati sekali gitu. Nah sekarang dokter itu kan udah hal yang umum gitu, dokter, bahwa dokter itu ya kerjanya ngobatin orang sakit, banyak pasien segala macam. Nah sekarang muncul lagi, kreativitasnya dari Bu Dokter. Dari mana sih Bu Dokter itu mengenal yang namanya totok punggung itu? Oke, jadi itu yang agak sedikit mungkin agak sedikit meluruskan. Saya pengen sedikit meluruskan bahwa memang persepsi masyarakat bahwa kalau jadi dokter itu pasti ngobatin orang sakit itu aja, gitu ya. Dokter orang sakit, orang sakit, orang sakit, udah pasti itu aja. Mungkin itu yang tidak memuaskan idealisme saya gitu sebagai dokter. Nggak cukup di situ gitu loh. Makanya kemudian saya memutuskan untuk tidak jadi ASN juga antara lain itu. Nggak puas hanya sekedar mengobatin orang sakit, pengen lebih banyak lagi berbuat apa gitu. Rasanya belum sampai
kok kayaknya belum nyampe ya, apa sih udah jadi dokter tapi kok rasanya kayak belum ketemu kliknya, belum ketemu apa sih Mbak Des namanya, nggak tahu lah istilahnya Iya, apa sih, ada sesuatu yang belum saya dapatkan gitu belum loh. menemukan yang kita cari gitu Gitu. di Tapi saya juga nggak karir bisa, kita tersebut gitu. tapi saya juga nggak tahu apa gitu ya. Jadi saya udah pernah jadi direktur rumah sakit Mbak Des, jadi dokter sekian lama, jadi direktur rumah sakit, sudah pernah mengurusi rumah sakit dari berdiri sampai bisa berjalan, bagaimana mengurus akreditasi dan segala macam sudah pernah gitu kan ya. Terus kemudian saya jadi konsultan di berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan baik di Kota Batam maupun lingkup nasional sudah pernah. Saya mengajar sampai kemana-mana, sampai ke Bali, ke Jakarta, mengajar untuk Pelindo, mengajar untuk Kementerian Agama RI, sudah pernah. Jadi membuat pelatihan-pelatihan itu udah lingkupnya udah kemana-mana. Waktu itu saya pikir, oh mungkin passion saya bukan sekedar ngobatin orang, tapi mungkin saya pengen ngajar. Karena saya menikmati mengajar ketika memberikan pelatihan-pelatihan di luar kota itu, saya menikmati gitu, membagikan ilmu tuh saya suka gitu. Berarti Bu Dokter ngajarnya itu tentang kesehatan gitu? Iya, macam-macam. Ada tentang kesehatan kerja, ya karena saya kan juga Hypercast, sertifikat nasional Hypercast gitu, K3. Jadi saya suka mengajar kesehatan kerja di berbagai macam perusahaan. Terus kemudian kalau seperti di Pelindo sama di Kementerian Agama tuh saya mengajar kesehatan lansia. Jadi pegawai-pegawai mereka yang sudah mau menjelang pensiun itu diberikan pelatihan bagaimana menjadi lansia yang sehat gitu kan. Jadi saya suka gitu berbagi ilmu itu suka gitu kan. Datanglah kesempatan saya diminta untuk mengajar di Fakultas Kedokteran Uniba Batam, ngajar saya di fakultas mungkin ini nih di sini nih passion saya gitu kan, karena saya suka ngajar, suka berbagi ilmu, suka terus belajar juga, nambah ilmu juga gitu kan. Mungkin di sini passion saya. Ngajar saya di Fakultas Kedokteran Uniba. Mengajar mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi dokter gitu kan. Memuaskan ambisi saya, bukan ambisi, memuaskan idealisme saya yang saya ketemu dokter banyak kok rasanya nggak puas ya, pengennya nanti kalau ada dokter-dokter yang dihasilkan oleh Uniba tuh yang lebih begini begitu tuh saya curahkan di situ gitu loh. Saya ajak mahasiswa-mahasiswa saya bakti sosial ke pulau, ke panti-panti asuhan supaya mereka melihat bahwa pasien mereka nantinya tuh nggak melulu hanya orang-orang kaya yang mampu membayar mereka mahal, tapi juga orang-orang yang benar-benar terpinggirkan, tersudutkan, tidak tertolong, tidak terobatkan, tidak tersentuh, tidak terjangkau pelayanan kesehatan. Saya ajak mahasiswa ke situ gitu. Jadi ada kepuasan juga ternyata mengajar berbagi ilmu tuh ternyata ada kepuasan juga. Masih tapi sekian lama, sekian tahun kayak belum lengkap apa gitu ya Mbak Des, kayaknya kok belum puas ya, ada yang belum tersampaikan tuh apa gitu. Saya nggak ngerti apa gitu. Sampai ketika suatu saat mama saya kan sakit nih, mama saya sakit, udah berobat ke sana kemari, sakitnya tuh syaraf terjepit atau HNP lah ya, udah disuruh operasi dari Malaysia, udah disuruh operasi, terus macam-macam lah pokoknya pengobatannya tuh udah macam-macam, 5 atau 6 tahun gitu, setiap kali menunduk, sujud, jongkok itu sakit, setiap kali jalan itu sakit, jalan dari sini ke situ aja sampai situ harus istirahat dulu, kesakitan gitu. Itu segala macam obat, segala macam terapi, rumah sakit, dokter-dokter di mana-mana udah kami datengin gitu dan belum ada kemajuan. Saya berpikir, jadi saya selama ini jadi dokter, disekolahin mahal-mahal, disekolahin tinggi-tinggi sama orang tua saya untuk jadi dokter, kok saya nggak bisa ya nyembuhin mama saya. Memang yang menyembuhkan itu kan Allah ya, Allah yang maha menyembuhkan gitu. Tapi udah melakukan usaha. Iya, gitu. Tapi ikhtiar sebagai dokter untuk orang tua saya udah semaksimal mungkin saya lakukan, kok belum ketemu kliknya, saya masih ngelihat mama kesakitan, belum sembuh. Operasi saya terus terang agak keberatan ya mengingat udah lansia gitu kan. Jadi suatu ketika saya lihat di Facebook lah, teman-teman itu habis melakukan terapi totok punggung. Sesuatu yang selama ini sama sekali tidak pernah terbersit dalam ingatan, nggak pernah terbersit di benak saya, apa sih totok punggung tuh nggak pernah. Cuman karena saya ngeliat iklannya, terus kemudian pas malam itu lihat mama kesakitan, jangan-jangan bisa nih gitu kan. Saya telepon teman, Bang, totok punggung tuh bisa nggak buat saraf terjepit? Kebetulan teman saya tuh bukan terapis, dia hanya sering diterapi, jadi dia nggak tahu pasti, cuman dia bilang kayaknya bisa tuh Bu Dokter, coba ini nomor teleponnya silakan Bu Dokter hubungin gitu. Jadi saya bawa mama ke klinik totok punggung, mama saya diterapi selama 1 jam lebih, dari Tengkurep, ini kliniknya di Tiban situ, jam 9 malam saya antar.
Mama di terapi sambil tengkurap itu saya liatin aja dengan perasaan yang skeptis, yang apatis, yang Waktu bener itu nggak suruh sih? kejepitnya di bagian mana tuh Bu Dokter? Lumbal 3, lumbal 4 Hmm. di bagian belakangnya bawah itu bener nggak sih, gila kali ya Mm-mm. saya ya bawa mama ke terapi alternatif yang saya nggak tahu Iya, apa-apa nih gitu kan. karena dokter biasanya dengan Tentu nggak pernah berpikir ke alternatif gitu kan, gila nih kali saya nih gitu kan, apalagi nggak dia apain cuma disuruh tengkurap terus digini-giniin aja punggungnya gitu kan. Itu pas sebelum datang mama lagi pas kesakitannya banget gitu kan, sehingga mama mau saya ajak ke situ malam itu. Qadarullah, begitu selesai terapi 1 jam dari tengkurap itu, mama saya disuruh duduk untuk finishing. Silakan duduk Bu, gitu kan kata terapisnya. Saya segera meloncat nih dari sini ke situ untuk bantuin duduk. Karena kan mama biasanya nggak bisa tuh dari tengkurap langsung duduk tuh nggak bisa, sampai dia harus cari pegangan, pokoknya harus susah banget gitu kan. Jadi saya cepat-cepat berdiri untuk nolong. Kata terapisnya, enggak usah Bu Dokter, biarin aja mamahnya gitu kan. Wah, biarin aja nanti kalau jatuh. Jadi saya cuma berdiri ngeliatin aja. Ternyata mama saya bisa duduk dengan ringan. Set. Wah, saya gitu. Apa ini kok bisa gitu. Tapi saya diem aja masih menyembunyikan apa ya, keterpukauan gitu kan. Terus masih diterapi lagi sambil duduk gitu kan, finishing. Selesai terapi, terapisnya bilang, Ibu silakan berdiri. Saya cepet berdiri lagi nih, mau nolongin dari duduk ke berdiri, mau bantuin ngangkat gitu kan. Kata terapisnya, enggak usah Bu Dokter, biarin aja. Waduh, nanti kalau mama jatuh gimana, saya udah takut aja kan. Nggak apa-apa, bismillah gitu kan. Habis itu mama dari duduk langsung berdiri, set, kayak anak gadis, tanpa kesulitan, tanpa susah-susah langsung berdiri, set gitu. Itu adalah momen dimana saya betul-betul seperti ada sesuatu yang meledak di kepala saya. Seorang ini ya, Ririn yang tak pernah diam, yang nggak pernah selalu otak saya ini kan otak medis gitu, saya nggak bisa berpikir sesuatu yang non medis tuh nggak bisa gitu loh. Selama ini saya tahu, jadi gini, selama ini saya tahu bahwa Allah itu yang menyembuhkan, bukan dokter, saya tahu gitu. Tapi di benak saya, di pemikiran saya, bahwa kesembuhan yang benar itu kalau kita mencarinya di jalan yang benar ya dengan melalui dokter, rumah sakit, terapi, hemodialisis, kemoterapi dan lain-lain yang memang di rumah sakit. Karena kita belajarnya lama loh, kita belajarnya lama, mahal, susah dan seterusnya gitu kan. Jadi ilmu yang benar yang Allah turunkan tuh ya ilmu kedokteran. Saya berpikirnya begitu, sombongnya saya, sempitnya pikiran saya begitu. Sampai detik itu, wah seperti apa ini, kenapa saya baru ketemu sekarang, kenapa saya nggak mampu melakukan itu, meringankan mama yang kesakitan, kok orang lain bisa gitu, siapa dia, belajar apa dia, belajar di mana dia, begitulah kira-kira. Itu adalah titik di mana saya kemudian memutuskan untuk belajar totok punggung, memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya di totok punggung, karena ternyata kemudian saya temukan Allah turunkan banyak sekali kesembuhan, bahkan untuk kasus-kasus sulit yang secara medis sulit disembuhkan, Allah turunkan wasilah melalui totok punggung. Saya saksikan di pasien saya, keluarga saya, diri saya sendiri gitu. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun bahwa totok punggung pilihan alternatif terbaik untuk saat ini. Gitu. Wah, luar biasa sekali penonton. Jadi totok punggung ini bermula dari keluarga, dari orang tua sendiri ya Bu Dokter. Gitu. Jadi kalau biasanya orang medis, mereka ya dengan obat-obatan, terapi ya semuanya dengan serba medis lah ya Bu Dokter ya. Dan Bu Dokter sendiri sudah mencoba gitu, dan ternyata belum menemukan satu ilmu baru gitu dengan totok punggung, hanya mengandalkan jari ya Bu Dokter ya. 2 jari. 2 jari. Dan sekarang, nah Bu Dokter, dan sekarang Bu Dokter sendiri itu tidak hanya belajar kemudian menjadi totok punggung, tetapi sudah menjadi, memang hobinya guru kali ya, karena hobinya guru tadi kali ya, karena hobinya ngajar gitu. Jadi nggak berhenti sampai di belajar dan bisa rencananya mungkin hanya ingin terapi orang tua aja, gitu ya kali ya. Tapi sekarang menjadi itunya, apa namanya itu ya? Trainernya, benar. Bukan hanya trainer, saya sudah advance level, bahkan sudah ditunjuk menjadi asesor, menjadi penilai dan seterusnya. Jadi udah nggak tahu lagi, saya udah kemana-mana, udah melampaui dari yang saya bayangkan, dari yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Itu di totok punggung itu udah berapa lama Bu Dokter? Saya kenal totok punggung, belajar totok punggung Desember 2021, jadi 1 tahun lebih 6 bulan ya sampai hari ini, 1 tahun lebih 7 bulan 6 bulan. Berarti sekarang udah dari
belajar biasa, kemudian jadi trainer, sekarang udah jadi penilainya, tim Udah, asesornya. iya udah Jadi kalau yang pergi keluar-keluar kota itu berarti udah nggak notok orang berarti ya? ya enggak notok orang. Itu biasanya saya diminta untuk menjadi pemateri atau menjadi narasumber atau mengisi kajian-kajian, seminar-seminar gitu. Yang paling membanggakan, yang paling membahagiakan saya adalah bulan apa kemarin Mas Hadi di Istiqlal? Bulan apa kemarin Iya, ya? yang Belum 1 lama. bulan kemarin lah ya. Belum lama lah ya itu. Belum lama, mungkin 1 bulanan yang lalu kira-kira ya, atau belum ada. Itu saya berkesempatan, Masya Allah, senangnya bisa berbicara di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia yang selama ini beberapa kali saya cuma numpang sholat fardu lewat situ, mampir sholat, foto-foto gitu ya. Ternyata Allah turunkan kesempatan, berikan kesempatan saya berbicara di depan orang banyak di Masjid Istiqlal, membawakan tentang totok punggung. Itu Masya Allah, itu Masya Allah. Dan sambutan masyarakat itu luar biasa. Kemarin itu kebetulan tema seminarnya adalah totok punggung sahabat dokter Indonesia. Pembicaranya adalah dokter-dokter dari seluruh Indonesia. Ada dokter Ola dari Sumatera Barat, ada dokter Gustaf dari Kalimantan Barat, ada dokter spesialis penyakit dalam itu dokter Indra Jaman itu dari Jakarta. Itu kami menjadi pembicara di seminar itu juga saya. Gitu. Tapi dia materinya tentang totok punggung. Oh, berarti udah banyak dong dokter-dokter di luar sana yang sudah memang bergabung dengan totok punggung. Itu kenapa saya sangat yakin, sangat positif bahwa totok punggung akan bisa diterima lebih luas karena dokter saja yang ilmu medisnya udah cukup gitu ya, menemukan lubang yang kurang yang tadi saya bilang ada sesuatu yang kurang, ada yang sesuatu yang belum saya temukan itu kliknya itu di totok punggung gitu. Tapi kalau dari segi kode etik kedokteran itu nggak masalah, tidak melanggar sama sekali karena nggak ada satupun yang melanggar SOP, tidak ada sesuatu apapun bahkan sangat syar'i gitu yang kalau di kedokteran boleh menyentuh lawan jenis gitu kan, kalau di totok punggung kan nggak boleh gitu kan. Sama sekali tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran, tidak ada sama sekali. Tapi kita hanya menggunakan dua kalau orang datang misalnya kita punya pasien itu saraf kejepit, berarti kita merekomendasikan ini ke terapi-terapi. Nah, ketika dokter menghadapi satu pasien yang begitu atau mungkin ada yang perlu totok punggung, dokter langsung merekomendasikan totok punggungnya atau tetap sebagai dokternya gitu? Saya dokter, tetap dokter sampai kapanpun, tentu nggak bisa saya menyingkirkan ilmu yang sudah mendarah daging di setiap sel di tubuh saya ini udah berisi sel-sel kedokteran ya, nggak bisa saya nafikan bahwa itu adalah ilmu dasar yang membentuk saya sampai seperti ini gitu, nggak bisa saya nafikan. Ilmunya tetap ilmu kedokteran. Cara menganamnesis, menginterview pasien, mengumpulkan data di kepala saya tentu masih dengan cara kedokteran. Memeriksa awal, memikirkan berbagai macam diagnosis, menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain tentu masih dengan teori kedokteran gitu. Yang membedakan adalah penanganannya, terapinya. Kalau dulu ketika kita sudah anamnesis, udah melakukan pemeriksaan fisik, tentu selanjutnya kita adalah memberikan resep. Iya. Nah, sekarang sebelum memberikan resep, yang saya lakukan adalah melakukan terapi totok punggung. Berarti langsung spontan aja gitu? Iya. Tidak kemudian saya menyingkirkan terapi medis 100%, enggak. Ada kalanya ketika misalnya apa ya contohnya ya. Contohnya kasus DHF lah ya, demam denggi, demam berdarah ya. Demam berdarah itu biasanya terutama pada anak-anak itu harus segera terapi cairan, pasang infus. Nggak mungkin pasang infus itu digantikan dengan totok punggung, nggak bisa. Tetap saya pasangkan infus ke pasien saya gitu. Sambil diterapi. Ya, sambil diterapi gitu. Jadi tetap ada hal-hal yang nggak bisa digantikan. Tetap ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara medis gitu loh. Tapi untuk hal-hal yang memang bisa diterapi langsung dengan totok punggung, Masya Allah, saya nggak meragukan sama sekali, saya lakukan sendiri ke pasien saya. Hipertensi misalnya dulu, pasien hipertensi 200 lebih, tentu saya harus memberikan obat anti hipertensi langsung dari tangan saya ke mulutnya, ke bawah lidah gitu ya, supaya bisa menurunkan tensinya dengan cepat. Saya berikan resep untuk diminum besok pagi, besok malam, sekian hari obat habis, kontrol lagi kan begitu. Kalau sekarang enggak, saya dudukkan atau saya tengkurapkan pasien, saya totok aja 5 menit, 10 menit. Baru kasih resep obat? Enggak, 5 menit, 10 menit, tadi tensinya berapa, 5 menit, 10 menit, saya ulang tensinya, saya tunjukkan bahwa tensinya sudah menurun. Belum pernah dengan totok punggung, 10 menit totok punggung, hipertensi enggak turun, belum pernah.
beratus-ratus orang sudah saya terapin Masya gitu. Jadi Allah, luar biasa nggak ada Totok Punggung. keraguan gitu. Berarti Bu Dokter setiap kali pasien datang dia keluh misalnya lambung gitu. Berarti Iya. dia kan lambung tuh di Totok Punggung tuh dia sudah ada ya Ada, kan? tapi Nah, tetap berarti saya periksanya secara iya. medis ya, saya telentangkan untuk memastikan, kan kadang pasien itu mengeluhnya nyeri ulu hati. Tapi seperti pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, belum nyeri tentu ulu itu hati adalah itu asam lambung gitu. gitu. Jadi tetap saya telentangkan, saya periksa untuk memastikan diagnosis ini lambungnya kah, livernya kah, empedunya kah, atau jangan-jangan masalah di jantung atau di paru-paru. Tentu perlu pemeriksaan medis. Saya periksa dulu. Setelah udah pasti diagnosisnya, baru saya tengkurapkan untuk menerapinya gitu kan, karena saya udah punya dugaannya gitu loh. Kasus-kasus tertentu tetap saya misalnya butuh apa ya, tetap saya resepkan. Kalau memang dibutuhkan sekali misalnya obat-obat tertentu, tetap saya resepkan. Berarti dua metode ini, medis dengan Totok Punggung ini, dia sama-sama saling membantu sinergi, ya, bersinergi lah mereka iya. gitu. Jadi Bu Dokter tidak menyampingkan medis, tetapi sesuatu yang bisa saya selesaikan dengan Totok Punggung, insya Allah tanpa obat. Tapi kalau perlu bantuan obat atau perlu bantuan terapi lain, pasti saya berikan terapi. Nanti pasiennya nggak kaget ketika datang berobat? Ya, pertamanya kaget, sekarang udah terbiasa. Sekarang malah nagih, dok nggak ditotok nih dok gitu. Sekarang malah nagih gitu kan. Malah nagih. Ya. Oke, Bu Dokter, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita, Bu Dokter nggak pesan minum ya? Belum, tadi belum sempat. Belum sempat ya? Udah ngos-ngosan ngomongnya, boleh pesankan boleh kopi ya? kali ya? Kopi jahe. Kita bacakan dulu kopi jahe. Penonton kopi jahe. Kita bacakan komentar dulu. Ada Donald bin Rajab, minta minyak angin cie. Wah, nanti kita belum sampai ke minyak angin ceritanya. Oh iya. Kemudian Johannes Ken, alhamdulillah mantap, barakallahu, salam dari Tikam. Tikam apa tuh? Nggak tahu. Tiban Kampung. Oh iya, Tiban Kampung. Betul. Kemudian Anggita Center, host yang kece, salam untuk Ibu Narsum ya. Ini temannya Bu Dokter ya. Iya, caleg juga. Ini PKS. Kemudian Rendang Monda, Dokter Irin, Dokter Topung juga. Iya, Dokter Topung. Oke, Bu Dokter. Tapi Bu Dokter itu berarti melakukan kegiatan itu yang dari pagi sampai sore sampai malam, itu memang udah dari dulunya begitu ya? Iya. Tidak karena sekarang ingin itu, tidak. Jadi saya melihatnya itu, saya sering perhatikan Bu Dokter ini kapan ya istirahatnya gitu. Baru pagi selalu ada istirahat di sini gitu kan. Malam pasti tidur. Karena selalu ada kegiatan. Kemudian sekarang beralih ke Totok Punggung, sekarang pelatihan di sini, datang ke sini gitu. Hadir di acara ini, hadir di sini gitu. Loncat-loncat. Nah, munculnya kan dari dokter kemudian apa nama bahasanya, trainer ya, dari guru-guru itu pengajar juga ya kan, trainer masih di bidang kesehatan, kemudian beralih ke Totok Punggung, dari Totok Punggung juga beralih ke trainernya Totok Punggung gitu. Kalau di medis jadi trainer juga, kalau di Totok Punggung jadi trainer juga. Pengennya itu tampil, jadi menjadi pemateri trainer. Sebenarnya dokter salah jurusan dulu, dia bagusnya jadi guru, jadi dosen ya kan. Nah, tapi sekarang, sekarang gitu, sesuai dengan tema kita, mulai melangkah maju ke politik gitu. Nah, itu seperti apa lagi tuh ceritanya gitu, dan apalagi yang mau Bu Dokter capai di situ? Kalau tadi di dokter, di medis itu masih ada ruang kosong gitu. Di satu kepuasan tuh masih ada yang belum memuaskan gitu. Sekarang sudah menemukan. Nah, sekarang setelah ketemu di Totok Punggung, apalagi gitu? Baik. Oh, itu ceritanya lucu dan unik. Jadi mungkin gini ya. Kebetulan saya dari Partai Keadilan Sejahtera, dari PKS gitu ya. Sebetulnya sudah lama banget saya adalah pemilih setia PKS. Memang pemilih setia, cuman saya tidak aktif di organisasinya, tidak aktif di kepartaiannya, tidak aktif gitu. Berteman sama Bu Suryani dan yang lain-lain, Pak Radenari, itu sudah lama gitu ya. Sudah lama. Nggak tahu kenapa di tengah saya lagi asik-asiknya menjalani hidup saya yang seperti biasanya, hari-hari saya yang seperti biasanya, keseharian saya yang sering-sering home visit itu. Jadi gini, pengen saya beritahukan bahwa saya melakukan home visit itu bukan dalam rangka pencalekan, jauh. Sebelum itu saya memang sering mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, yang nggak tersentuh pelayanan kesehatan. Baksos ya, nggak pribadi. Oh ya, baksos juga. Baksos kan dari zaman saya sepenuhnya dokter, belum terapis pun sudah sering baksos ke pulau-pulau dengan pengobatan gratis, kitan massal, itu kan memang sudah dari dulu gitu ya.
Yang saya maksud ini adalah home visit yang saya mendatangi orang-orang itu kan dari dulu gitu, bukan baru-baru ini aja. Di tengah keasikan saya melakukan pelayanan terhadap umat itulah tiba-tiba datang sebuah WA gitu kan, datang sebuah WA di suatu senja. Bu Dokter, apakah Bu Dokter berkenan untuk maju ke pemilihan legislatif 2024 tingkat Provinsi Kepri? Saya sampai baca berulang-ulang, ini salah kirim kah gitu kan, salah kirim kah atau salah alamat kah? Pak Bambang Dipoyono gitu tulisannya, sekretaris PW gitu kan, DPW PKS gitu. Jadi saya nanya, maaf Pak, nggak salah alamat, nggak salah kirim ya? Enggak Bu Dokter, jadi ini sudah. Jadi kalau di PKS itu nggak ada calon yang bisa mencalonkan diri. Misalnya, wah saya kepengen maju jadi calon PKS nih, terus masuk ke kantor PKS, izin saya Dokter Irin pengen mencalonkan diri, itu nggak ada. Kalau di PKS tuh nggak ada. Di PKS itu calon itu adalah hasil pemilihan dan diskusi intern gitu loh. Jadi ada mungkin suatu apa ya namanya ya, Berarti partai yang memilih partai gitu. yang memilih dan mendiskusikannya, calon ini cocok, calon itu diminta maju, begitulah. Jadi saya Tapi diminta masuk ke maju. PKS-nya Bu Dokternya udah lama? Sudah lama. Saya memiliki KTA PKS juga sudah lama sebelum saya dapat WA itu. Tapi gitu berarti kan. kalau masuk ke PKS berarti sebenarnya udah ada keinginan sedikit Enggak, gitu ya? karena saya simpatisan lah, mungkin lebih tepatnya simpatisan, karena saya saya tertarik dengan perjuangan dan apa namanya, itulah pokoknya gitu. Jadi saya simpatisan awalnya dari situ gitu kan. Terus berteman dengan orang-orang PKS yang banyak gitu. Mungkin dari situ Bu Suryani dan yang lain melihat bahwa saya punya potensi gitu ya. Makanya saya kemudian diminta oleh PKS. Itu saya nggak langsung jawab, saya bilang, waduh Pak, nanti ya saya pikir-pikir dulu, saya bilang gitu. Tidak pernah terbersit sedikit pun di kepala saya untuk terjun ke kancah politik, Mbak Des, nggak ada sama sekali. Saya murni dokter yang pengen banget, seneng banget, hobi saya itu melayani rakyat langsung, menyentuh langsung orang-orang yang tidak tersentuh pelayanan kesehatan tuh loh. Yang saya suka tuh begitu gitu. Tapi sebelum mengenal Totok Punggung itu Bu Dokter juga sering sudah juga? home visit juga. Apalagi setelah Totok Punggung Iya, ini? cuman bedanya mungkin dulu nggak di blow up ya, nggak ada kamera-kamera yang mengintai, nggak diikutin oleh tim gitu kan. Saya jalan paling sendiri atau 2 orang atau 3 orang. Kalau sekarang kan ada tim yang ngikutin, ada temen yang ngebantuin, yang nge-blow up, sehingga mungkin kesannya baru sekarang, padahal sudah dari dulu, itu kegiatan saya dari dulu. Makanya itu nggak pernah terbersit untuk terjun ke kancah politik. Makanya saya bilang, mohon maaf ya, saya minta waktu lah 1 minggu gitu. 1 minggu persis saya di WA lagi, Bu Dokter minta izin gitu kan. Saya dan beberapa petinggi PKS pengen bertemu sama Bu Dokter. Nah, begitulah pokoknya saya diminta lagi. Saya minta waktu 2 minggu untuk istikharah. Kemudian saya bilang sama orang-orang terdekat saya, keluarga gitu kan, anak-anak terutama, karena anak-anak yang pasti akan kehilangan banget waktu bersama saya gitu kan. Mereka bilang, maju Bunda, maju, semangat Bunda, semangat gitu kan. Waduh, gitu kan. Luar biasa ya dari anak. Gitu. Tapi saya nggak mungkin bergerak sendiri, jadi saya telepon sahabat-sahabat saya, gimana nih saya diminta begini. Ternyata teman saya yang saya hubungin semuanya gas gitu. Bener ya, bantuin dari ya. Orang tua juga? Dari orang tua juga, teman-teman sahabat juga. Jadi bismillah, itulah akhirnya 2 minggu setelah istikharah, setelah minta support dari teman-teman, saya jawablah permintaan para petinggi PKS itu bahwa saya insya Allah bersedia maju untuk 2024 tingkat Provinsi Kepri gitu. Tetapi apa ya sebenarnya yang mendasari atau visinya Bu Dokter sehingga Bu Dokter itu setelah 2 minggu memutuskan untuk mau gitu? Mungkin ada orang yang berpikir menjadi dewan itu untuk apa sih, buang-buang duit, buang ini gitu. Ada lagi orang yang berpikir saya ingin mengabdikan hidup saya untuk betul-betul untuk masyarakat gitu, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, Bu Dokter sendiri apa yang sebenarnya mendasari Bu Dokter itu menerima tawaran tersebut gitu? Ya, oke. Jadi niat awal saya nggak ada yang lain, cuman lillahi ta'ala aja, mencari ridho Allah aja gitu kan. Saya udah laluin semua, saya udah berkarya di banyak bidang, di banyak sektor gitu ya. Sudah melakukan, kalau pengabdian masyarakat itu udah bukan ini lagi, itu udah hari-hari saya, memang itu kerjaan saya gitu ya. Saya bukan dokter yang profit oriented gitu, memang hari-hari saya untuk mengabdikan ilmu saya, pikiran saya, waktu saya, tenaga saya untuk umat gitu. Jadi saya berpikir, kalau selama ini dalam 1 hari sebanyak-banyaknya paling saya bisa menyentuh
3 orang itu udah paling banyak lah dengan kesana kesini, satu di Pulau Buluh, satu di ini gitu kan. Itu kan seharian aja udah habis waktu di jalan ya gitu kan. Jadi Itu memang Bu Dokternya ingin datang atau memang ada permintaan? ya, jadi ada yang keinginan saya sendiri karena saya dikasih tahu orang, Bu Dokter di sana ada yang butuh begitu saya datang, ada yang orangnya sendiri memang minta melalui Facebook, melalui WA, melalui apa, Bu Berarti Dokter. itu maksudnya sosial gitu? Sosial. Enggak dibayar gitu? Sepeser pun, Masya sepeser Allah. pun gitu. Jadi orang tuh WA saya, Bu Dokter boleh minta tolong nggak? Saya begini, saya begitu, kami tinggal di sini. Saya datengin sama Dan itu tim. sudah jauh sebelum Iya, ini? jauh-jauh sebelum kampanye, sebelum masa pemilihan ini ya, jauh sebelum saya dicalonkan memang sudah banyak yang begitu. Itu sudah menjadi kebiasaan itu ya? Gitu. Yang menjadi kemudian membuat saya berpikir untuk mengiyakan, menerima pinangan, bahasanya begitu ya, menerima pinangan PKS adalah saya berpikir kalau selama ini saya maksimal hanya bisa menyentuh sebanyak-banyaknya 3 orang mungkin yang bisa saya tolong. Kadang cuma satu, saking jauhnya atau saking sulitnya gitu kan, mungkin cuma satu gitu. Dan itu dengan keterbatasan saya kan nggak sempurna, saya banyak banget kurangnya gitu. Juga bukan seseorang yang kaya raya yang bisa membiayai pengobatan seseorang, kan saya juga nggak begitu gitu kan. Jadi saya berpikir kalau selama ini saya sudah mengabdikan ilmu saya, tenaga saya, hari-hari saya dengan tangan saya langsung menyentuh masyarakat, kayaknya kalau saya bisa duduk di dewan, insya Allah lebih banyak yang bisa saya lakukan melalui anggaran dan kebijakan. Karena kalau di dewan tentunya dengan satu tanda tangan saja bisa mempengaruhi banyak hal gitu ya. Jadi mungkin insya Allah berharapnya dari situ gitu. Saya bisa melakukan lebih banyak dari yang bisa saya lakukan per hari menyentuh 1 orang, 2 orang gitu di level kebijakan dan anggaran gitu. Berarti sebenarnya menjadi caleg itu sebenarnya juga kemanusiaan lah, rasa kemanusiaan yang tinggi. Berarti karena mungkin Bu Dokter sering turun melihat langsung kondisi masyarakat yang mungkin menengah ke bawah lah, boleh apalagi yang ke daerah pulau yang tidak terjangkau mungkin oleh pemerintah ya Bu Dokter ya. Jadi dengan ini ya mudah-mudahan Bu Dokternya menjadi salah satu perwakilan dari rakyat di Provinsi Kepri. Berarti Bu Dokter Kepri berarti dapilnya Sekupang, Sagulung, Batu Aji, belakang Padang masuk ya? Belakang Padang. Sekupang, Sagulung, Batu Aji, belakang Padang. Satu yang mau saya ingin sampaikan bahwa ibu-ibu, kita sedang di program, mumpung kita di program Bundo nih gitu ya. Saya ingin sekali menyampaikan bahwa keterpilihan wanita, keterpilihan perempuan di dewan itu sangat kecil. Iya, benar. Keterpilihan perempuan di dewan itu sangat kecil, ya. Contoh kata apa ya? Contoh kata dari PKS saja lah, dari PKS saja. PKS itu di kota Batam hanya punya 1 wakil perempuan, gitu. Di Kepri? Di Kepri tadinya 1, terus kemudian beliau maju ke gubernur ya, Bu Suryani waktu itu, akhirnya kosong, tidak ada gitu. Jadi padahal dari KPU kan sudah ditetapkan 30 calon perempuan harus masuk nih ke KPU nih, harus ada dari sekian bakal calon yang didaftarkan ke KPU tuh 30%-nya harus perempuan. Sudah masuk perempuan-perempuan, nama perempuan di KPU tuh sudah masuk. Yang ingin saya himbau adalah kenapa perempuan tidak memilih perempuan. Itu loh yang ingin saya himbau. Padahal yang paling bisa mewakili perempuan adalah perempuan. Yang paling paham, yang paling mengerti kebutuhan perempuan dan anak-anak adalah perempuan. Benar sekali. Bapak-bapak mungkin ngerti, tapi tentu beda dong pembelaannya, perjuangannya dengan perempuan. Seandainya perempuan yang terpilih gitu ya, yang paling bisa menyampaikan dengan tepat apa sih sebetulnya permasalahan perempuan, ya perempuan gitu. Dan yang lebih tahu bagaimana penderitaannya segala macam itu gitu perempuan ya. Dan anak-anak loh, dan anak-anak, keperluan anak-anak, kebutuhan anak-anak itu perempuan yang lebih mengerti gitu, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, tentang kesehatannya. Tentu ibu yang lebih memikirkan anak sakit daripada bapaknya, betul nggak? Ketika anak sakit tentu ibu yang lebih khawatir, tentu ibu yang lebih berpikir. Ketika anak nggak mau belajar, anak nggak bisa sekolah, tentu ibu yang lebih risau kayak gitu ya, yang lebih mengerti kebutuhan perempuan itu adalah perempuan. Jadi ayo ibu-ibu pilih caleg perempuan gitu, pilih caleg wanita. Sangat banyak perempuan yang
pantas diberi kursi gitu di dewan gitu, supaya bisa menyuarakan suara ibu-ibu, mengupayakan mengusahakan memperjuangkan nasib wanita di dewan itu yang sekarang ini sangat minim gitu. Sementara dari KPU sudah didorong dengan 30% diisi dengan nama perempuan, yang dipilih bapak-bapak lagi. Sebenarnya mungkin bukan gitu. Gitu sih kalau kita lihat mungkin Bu Dokter. Gimana kebanyakan perempuan yang dimasukkan 30% itu hanya untuk pemenuhan kuota. Makanya dipilih, ayo gitu. Makanya jadi memang kebanyakan perempuan tuh aku nih hanya inti pelengkap gitu, sehingga dia usahanya juga tidak maksimal. Perempuan gitu. Berada di depan. Ini saatnya perempuan tampil di depan, jangan hanya menjadi pelengkap penderita. Perempuan harus tampil dengan performa terbaiknya untuk umat gitu. Bagaimanapun perempuan itu lebih berpikirnya ke hati gitu. Cara melihat itu adalah dengan hati, dengan perasaan gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan komunikasi para kaum perempuan, sehingga nantinya perempuan itu kesejahteraannya itu lebih lagi gitu. Kalau sekarang itu kan kita lihat, apalagi di Batam ya Bu Dokter, kebanyakan malah kalau kita perhatikan mungkin 50% lah kepala rumah tangga itu mungkin perempuan. Betul. Nah, jadi kita akan bagaimana nanti ketika suatu perempuan itu bisa menjadi ini DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti ketika ada perempuan yang mewakili suara perempuan, nah itu ya siapa lagi kalau nggak perempuan sama perempuan itu gitu. Nah, jadi memang saya sangat setuju saya dengan Bu Dokter. Dulu saya juga permintaan mungkin menjadi dewan itu banyak, tapi kan saya lebih memilih mengabdi menjadi seorang ASN. Mungkin beda Bu Dokter ingin kebebasan. Kalau saya dari bebas dulu saya baru menjadi ASN gitu kan. Nah, tapi saya memang melihat Bu Dokter bahwa perempuan itu sebenarnya kalau untuk kerja keras tuh lebih keras perempuan itu, tetapi selalu dipandang bahkan perempuan ini antara tradisi dengan kemajuan sekarang gitu. Perempuan itu kan selalu ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Sehingga untuk berkreativitas itu pun ada batasnya. Tapi sementara di dalam proses kehidupan perempuan itu selalu menjadi paling terdepan. Sekarang perempuan sudah banyak yang tidak saja menjadi tulang rusuk, tapi juga tulang punggung keluarga. Benar sekali, sehingga dia bisa menjadi kepala rumah tangga, dia bisa menjadi ibu rumah tangga, iya kan Bu Dokter? Dia sambil mencari nafkah, dia juga mesti harus melihat anaknya, pendidikan anaknya segala macam gitu ya. Nah, memang betul sekali, saya sepakat sekali dengan Bu Dokter bahwa perempuan harus pilih perempuan. Perempuan harus pilih perempuan. Gitu. Jangan tergoda dengan baliho yang ganteng-ganteng yang berkumis-kumis. Tapi pilihlah caleg-caleg perempuan yang punya kualitas gitu. Bukan saya berarti menafikan bahwa yang bapak-bapak tidak berkualitas, tapi udah saatnya perempuan punya wakil dalam jumlah yang cukup di dewan. Karena seperti tadi saya sampaikan, cuman berapa lah di DPRD Kepri itu kalau nggak salah cuma 4, di DPRD provinsi cuma 5, di DPRD kota cuma 5 kalau nggak salah perempuan itu. Perempuan dari berapa? 45 atau 50 orang itu cuma segitu gitu. Jadi sangat sedikit banget untuk mewakili, apalagi Kepri yang sangat luas sampai Anambas, sampai Lingga, sampai Natuna, perwakilannya cuma 4 perempuannya gitu. Jadi itu sangat minim. Terus kemudian satu lagi, dengan saya dari dokter totok punggung ini ingin maju ke kancah politik, antara lain saya pengen perempuan itu punya kemandirian. Perempuan kita, kaum wanita ini punya kemandirian, di mana seperti tadi yang Mbak De sampaikan bahwa bukan hanya sekedar menjadi tulang rusuk, tapi sudah menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai macam alasan dan kisah hidup yang banyak lah ya ceritanya di luar sana gitu kan. Gimana caranya perempuan ini bisa berdaya secara ekonomi, tentunya yang utama ya, secara ekonomi. Saya pengen sampaikan bahwa sangat banyak kesempatan untuk perempuan mandiri secara ekonomi, tidak bergantung kepada laki-laki. Bukan berarti kemudian laki-laki bisa melepaskan tanggung jawabnya, tapi harus diakui bahwa keikutsertaan perempuan dalam bidang ekonomi keluarga ini nggak bisa disangsikan. Kalau zaman sekarang hampir wajib hukumnya, nggak Mbak Des? Nggak, maksudnya bisa nggak mengebul nih dapur rumah tangga kalau hanya menggantungkan gaji suami, belum anak, belum ini, belum itu, sekolah dan seterusnya. Kayaknya nggak cukup lagi hanya menggantungkan gaji suami. Perempuan sudah waktunya punya kemandirian ekonomi supaya
ketika nanti tiba masa sulit, ketika nanti tidak tiba masa sulit yang kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi seandainya itu terjadi, perempuan nggak terpuruk kemudian jatuh atau kemudian salah jalan dan yang lain-lain gitu. Kemandirian itu bisa diciptakan melalui dua hal. Yang pertama, bisa melalui misalnya punya kemampuan untuk berusaha di bidang UMKM misalnya apa saja. Berarti jual potensi yang ada pada diri. Gitu. Jual jilbab kah, masak bikin kue apakah atau apa, itu bisa. Tapi harus disadari bahwa tidak semua orang, tidak semua perempuan itu punya jiwa bisnis, punya jiwa usahawan gitu. Enggak semua. Ada memang orang-orang yang memang sama sekali nggak berbakat jualan, Mbak Des. Ada kan? Iya. Dipaksa, diusahakan, dikasih modal bagaimanapun juga nggak bisa, memang dia nggak mampu, nggak bisa berbisnis gitu. Cara yang lain kalau misalnya wanita tidak punya jiwa wira swasta, tidak punya jiwa bisnis, cara yang lain adalah mengoptimalkan, memaksimalkan kemampuan diri, menggali potensi diri dengan cara menjadi terapis totok punggung. Sangat banyak saya saksikan di sekitar saya, peserta-peserta pelatihan itu maaf yang single parent, yang benar-benar sudah sendiri, atau yang berbagai macam lah ya, pokoknya perempuan-perempuan yang terpaksa harus sendiri, kemudian bisa hidup mandiri, mencukupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya dengan menjadi terapis totok punggung. Dia sudah berusaha berjualan makanan, nggak bisa, modal habis, untung nggak ada gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah bukakan rezeki dengan menjadi terapis totok punggung. Jadi sangat terbuka peluang buat perempuan untuk punya kemandirian ekonomi gitu. Ya, jadi saya juga Bu Dokter, ada satu ibu-ibu gitu, saya bilang, ibu belajar, kemarin kan ada pelatihan, ibu daftar, nanti dia nggak punya uang, saya yang bayarkan. Nanti ibu bayar ke saya ketika ibu sudah pintar totok punggung, ibu totok saya aja berapa kali gitu kan. Kan saya juga sekarang sering totok, bayar sekali totok itu 150.000 gitu misalnya kan. Udah sering totok ya? Iya sih, dengan itu, dengan abisnya Bu Dokter nggak pernah mau nonton sih. Dari dulu minta Bu Dokter nyobain gitu tangannya Bu Dokter penonton, tapi nggak bisa sampai sekarang. Tadi pun ada yang bilang, bisa nggak Bu Dokter itu datang ke sini, saya mau totok. Kayaknya Bu Dokter udah nggak megang orang deh kayaknya gitu. Kesibukan sebenarnya bukan karena tidak mau ya Bu Dokter, tapi kesibukannya yang sudah overload gitu banget, over banget gitu dilihat. Nah, Bu Dokter satu lagi. Barusan Bu Dokter itu merintis satu produk gitu. Nah, satu betul. Produk yang itu di situ bukan hanya satu sih, beberapa sih. Sudah beberapa ya, dan yang kami tahu baru satu gitu. Nah, dan itu adalah suatu karya. Jadi penonton Dokter Irit ini sangat luar biasa. Mas Adi boleh minta tolong diambilin. Dia tidak hanya berpikir itu tentang memberikan ilmu, tentang memberikan terapis itu. Sekarang meluncurkan beberapa produk itu masih terkait bidang kesehatan. Nah, itu Bu Dokter, itu hasil racikan sendiri. Sebentar. Bukan di situ kunci mobil aja. Ambilkan tas saya di mobil, ya. Sebentar penonton, tadi seperti ada yang udah bertanya tadi. Nah, itu apakah itu racikan sendiri atau gimana gitu? Dan munculnya itu dari mana sih gitu bisa berkreasi seperti itu? Ya, jadi saya tuh kebetulan anak saya yang sulung itu kan sudah 1 tahun ini kuliah ilmu hadis. Jadi selain kuliah negerinya di politik tadi, yang saya cerita di politik tadi, lulus UMPTN-nya di politik tadi, dia sudah 1 tahun ini kuliah ilmu hadis. Suatu saat dia cerita sama saya, Bunda tahu nggak Bunda, bahwa ternyata obat dari segala macam penyakit itu ada di Habatus Sauda. Obat untuk segala penyakit itu Habatus Sauda. Tapi berapa produk yang sudah diluncurkan sekarang? Ya, sebentar, itu tadi anak saya yang cerita. Anak saya karena dia kuliah di ilmu hadis, dia tunjukkan bahwa ada suatu hadis gitu yang kurang lebih isinya mengatakan bahwa obat untuk semua penyakit itu ada di Habatus Sauda gitu. Itu terus terang kemudian tek gitu loh. Saya selama ini sebagai seorang dokter tentu saya mengenal berbagai macam obat melalui ilmu farmakologi ya. Saya belajar farmasi, farmakologi gitu kan. Jadi saya mengenal berbagai macam obat. Mungkin karena saya kurang ilmu, kurang baca hadis, kurang baca begitu, saya terlewatkan. Saya tahu sih bahwa madu, kemudian Habatus Sauda itu adalah obat-obat yang
direkomendasikan oleh Rasulullah tuh tahu. Tapi saya nggak pernah terpikir bahwa itu ternyata ada hadisnya. Tidak pernah tahu gitu. Dan kalau itu sudah hadis, apakah mungkin kemudian kita mau menafikan? Kalau sudah Rasulullah sendiri yang sampaikan bahwa itu adalah obat, apakah kita mau menafikan? Berani kita menafikan itu gitu kan? Dan itulah yang kemudian membuat saya sekarang beralih ke herbal, lebih cenderung ke herbal gitu kan. Ada sebuah produk namanya minyak kayu putih plus. Isinya ada minyak kayu putihnya sedikit, tapi di dalamnya itu ada kandungan-kandungan untuk mengobati penyakit-penyakit di saluran nafas. Di dalamnya ada habatus saudanya, ada daun tinnya, ada bidaranya. Jadi ada zat-zat herbal berkah itu yang kemudian menjadi obat untuk saluran pernafasan. Flu, pilek, batuk, sesak nafas, asma, alergi, segala macam yang mengganggu pernafasan itu menjadi obatnya. Dan itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Ketika zaman COVID itu boomingnya pas zaman COVID. Pas zaman COVID itu menjadi produk yang paling laris, sangat laris sampai kewalahan produsernya itu. Saking itu manjurnya untuk COVID waktu itu di Jawa gitu. Di Batam juga ada tapi nggak terlalu populer pada zaman itu. Nah yang sekarang ini yang terbaru ini adalah yang komposisinya lebih diperbarui, diperbagus, ditingkatkan komposisinya. Yang ini yang kemudian menjadi andalan saya sekarang, minyak kayu putih plus ini Mbak Des. Berarti ini sebenarnya di Jawa itu udah lama, populernya gitu. Ya, tapi kemasan lama, edisi lama belum diperbarui. Saya sarankan kepada produsernya untuk ditambahin ini, itu diperbarui komposisinya agar lebih bagus, dan inilah yang terbarunya. Berarti ini komposisi baru. Ada, cuman Bu Dokter menambahkan dengan komposisi baru dengan jumlah persen, ada beberapa gitu. Komposisinya jumlah persennya dinaikkan gitu loh. Berarti ini sudah lengkap sangat izinnya, lengkap, semua segala macamnya udah ya. Sudah. Nah terus ini foto ini bisa adanya hanya ini, Bapak Ibu nggak akan dapatkan ini di apotek, nggak akan ada dapatkan di Maret, hanya ada di saya gitu. Ada foto saya, pilih saya kasih satu. Benar, pilih saya kasih satu, betul. Nah, ini kalau dijual ini berapa harganya? Ini harganya 50.000 aja, murah meriah. 50.000 murah meriah. Tapi dari hasil Bu Dokter orang yang sudah pakai gitu, itu mereka merasakan perbedaan nggak dengan ini? Banyak sekali dong, banyak sekali. Kemarin Pak Pimret beli 2 botol. Ini aja ya dari luar aja udah kebau ya, aromanya ini belum dibuka loh penonton. Buat Mbak Des satu silahkan. Iya, nah inilah yang kerennya Bu Dokter. Karena saya udah nyoba kemarin satu yang ini, iya. Jadi masak sedikit aja di sini gitu kan, tapi panasnya gitu sampai merasa ke dalam. Jadi saya makanya bilang, saya nanti bilang Bu Dokter ya bawain minyak anginnya gitu kan. Tadi saya bilang di sekolah, ternyata Bu Dokter ini udah familiar di sekolah saya gitu. Ada guru saya juga ikut belajar totok punggung itu gitu. Jadi di wali murid saya, Bu, saya izin ya, saya lagi pelatihan totok punggung gitu, nggak bisa dirapat gitu. Nah, berarti kan sebenarnya totok punggung ini sekarang udah banyak ya Bu Dokter ya. Karena totok punggung ini penonton tidak hanya kita ini kan untuk uang gitu, tapi memberikan menjadi dokter di keluarga dulu. Betul, gitu. Yang terpenting itu. Ketika anak demam, kita kan biasanya panik tuh, bawa ke rumah sakit langsung ini segala macam. Ada kalanya kita tiba pada suatu keadaan kita nggak berdaya lagi, sendirian, uang nggak ada, mobil lagi nggak ada, lampu mati, tengah malam, hujan lebat, anak panas kejang. Apa yang mau kita lakukan? Tapi dengan ikhtiar totok punggung sambil zikir aja bismillah, kejangnya hilang, panasnya turun tanpa perlu kecemasan lagi gitu. Dan juga biayanya saya lihat juga nggak terlalu mahal. Untuk bisa menjadi mendapatkan sertifikat untuk pelatihan tingkat pemula itu hanya 600.000. Insya Allah besok tanggal 5 dan 6 Agustus di Kampus Hidayatullah Batu Aji ada pelatihan untuk pemula. Monggo silahkan datang langsung, ikut langsung tanggal 5 dan 6 Agustus 2 hari. Dan ini edisi khusus, edisi istimewa karena akan diajarkan langsung oleh Master Totok Punggung Indonesia Ustadz Abdurrahman. Kalau pelatihan biasa di Batam tiap bulan ada, tapi ini pelatihan akbar khusus, ada Ustadz Abdurrahman datang dari Jakarta mengajarkan langsung totok punggung ini gitu. Jadi kalau untuk Bu Dokter sendiri siapa yang notok? Saya banyak setiap saat. Oh gitu. Karena nggak bisa notok sendiri ya kan? Nggak bisa. Ya ada alat totok punggung mandiri itu ada gitu kan. Tapi
nggak maksimal lah, kayak nggak punya temen aja gitu. Sementara Iya, temen oke. sangat banyak, tim semuanya orang totok punggung, jadi setiap saat tinggal minta ditotok aja. Oke, baik, Bu Dokter, sangat luar biasa sekali penonton lika-liku hidupnya Bu Dokter yang penuh dengan kreativitas ya, sebagai perempuan yang mana beliau selalu tidak merasa puas dengan satu karir, satu pekerjaan, satu kreativitas yang beliau hasilkan. Mulai dari dokter kemudian beliau ngajarkan lagi, udah kemana-mana menjadi trainer, kemudian beralih ke totok punggung, bukan beralih ya, belajar lagi totok punggung gitu. Kemudian dari totok punggung dipelajari diperdalam lagi, sehingga sekarang beliau tidak hanya sekedar trainer tapi sudah menjadi asesor gitu di totok punggung. Dan juga beliau masih tetap menjalani satu profesi utama beliau seorang dokter tetap, tetapi totok punggung juga tetap, sehingga banyak juga orang-orang yang sudah terbantu. Kemudian beliau sekarang, nah begitu kita ya Bu Dokter kalau tereksis di mana-mana itu akan dilirik orang gitu. Karena keeksisan, karena kreativitas Bu Dokter sehingga dilirik oleh partai, sehingga diminta untuk mewakili rakyat dari Kepri untuk ke DPRD Kepri 2024. Dan visi beliau sangat mulia sekali, sangat luar biasa sekali, yang pastinya bahwa siapa ingin memberikan meningkatkan kesejahteraan perempuan gitu, perempuan yang khususnya dari Kepri, jadi pilihlah perempuan pilih perempuan. Beliau mengimbau, beliau tidak mengimbau pilih saya, tidak, tapi pilihlah perempuan yang berkualitas, pilihlah perempuan oleh perempuan ya Bu Dokter ya, sehingga aspirasi kita sebagai perempuan itu bisa tersampaikan. Karena kita ketahui juga bahwa perempuan ini lebih kepada berbicara dengan hati, dengan perasaan, dan juga perempuan itu lebih banyak tahu, lebih militan loh, perempuan itu lebih militan kalau berjuang. Kalau biasanya perempuan itu selalu berada di belakang suksesnya seorang laki-laki karena didampingi seorang perempuan. Nah gitu, sekarang perempuannya sudah bisa maju. Perempuan harus mendorong perempuan untuk maju, benar sekali. Saling mendorong, saling support. Bu Dokter, 1 jam sudah kita bersama. Masa sih? Kurang loh saya. Silakan Bu Dokter berikan closing statement Bu Dokter, apa yang mau Bu Dokter sampaikan kepada penonton, silakan. Baik, jadi kembali seperti niat awal bahwa saya lakukan apapun, semua yang saya lakukan saya niatkan bismillah, hanya berharap ridho Allah. Duduk ataupun enggak duduk saya di Dewan 2024, saya tetap dalam garis perjuangan saya bersama totok punggung, bersama ingin banget memajukan kaum perempuan supaya berdaya, supaya mandiri secara ekonomi satu, dan supaya seluruh masyarakat itu mendapatkan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ya, kalaupun tidak melalui yang dianggarkan atau yang diprogramkan oleh pemerintah, maka masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan itu melalui totok punggung yang lebih terjangkau, yang lebih mudah didapat, efektif dan syar'i tentunya. Jadi duduk atau tidak duduk saya di Dewan, insya Allah saya tetap dalam perjuangan yang sama Mbak Des, tidak bergeser sedikit pun perjuangan saya untuk bersama umat, melayani umat gitu. Berarti selesai? Tidak mau kampanye dulu? Tidak mau promosi dulu? Yakin? Itu saya akan minta waktu hari Senin khusus untuk produk saya. Wah, dia udah catat UMKM nih, muncul lagi Insya Allah khusus di UMKM. Oke, baik Bu Dokter. Yang datang nanti, yang kalau saya siaran UMKM hari apa sih? Senin. Senin ya, yang datang di bawah, makan di bawah dapat gratis UMKM, dapat gratis minyak kayu putih 1 deh. Wah, maksudnya semua yang hadir? Semua yang hadir makan di bawah. Jadi pas saya saat siaran ya, siaran 1 jam itu, 1 jam ya, 1 jam itu yang hadir di bawah dapat gratis 1 minyak kayu putih. Terus kalau beli 5, saya gratiskan 1 lagi. Oh, jadi yang hadir pada saat nanti, karena dokter emang udah masukin proposalnya untuk saya udah bilang langsung sama Pak CEO dan Pak Pimret dan Pak Host tadi malam, saya udah sampaikan langsung, saya minta waktu hari Senin. Ini nggak pakai proposal, langsung ke CEO-nya kayaknya ya. Iya udah. Oke, penonton, jadi pada saat nanti Bu Dokter hadir, kalau mau dapat ini gratis dibeli 50.000 loh. Mau dapat ini gratis datang pada hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam, itu beliau khusus mengupas tentang UMKM. Jadi nggak hanya dokter, ini kayak
dibilang kurang duit, mungkin udah kelebihan kayaknya, tapi masih mau berkarya. Ini adalah produknya UMKM ya Bu Dokter. Betul. Tetapi, nah tadi saya sempat bilang menyanginnya, nanti saksikan saya ikut pameran ya UMKM. Dokter, saya bilang, betul nih UMKM. Dokter mau jualan minyak angin. Kenapa emang di ada masalah? UMKM. Ada Enggak, masalah? maksudnya kekurangan uang tidak gitu. Nah itulah bentuk kreativitasnya, bentuk bahwa Bu Dokter itu tak bisa duduk diam manis gitu. Siapa tahu dengan berjualan ini saya bisa pasang baliho di tengah kotanya. Enggak, saya yakin sekali melihat, oh ini gitu, oh ini kayaknya fotonya agak dibesarin sedikit lagi deh, oh tapi namanya udah Sahabat DRR. Oke. Baik penonton, sudah lebih 1 jam, kita bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil di sini, bahwa seorang perempuan, kodratnya perempuan itu tidak hanya lagi menjadi di sumur, kasur, dan dapur. Betul, gitu. betul. Perempuan itu sudah bisa berkarya, Harus sudah punya bisa berkarir, ekonomi. harus bisa menggali potensi diri yang ada gitu. Kembangkan apa yang kita punya. Dokter Ririn saja, dia mungkin sudah, kalau dibilang kekurangan uang tidak, tapi belum merasa ingin terus menggali, ingin terus berkreativitas, ingin terus memberikan kepada masyarakat yang banyak membutuhkan kehadiran beliau gitu. Nah mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana yang menonton pada malam hari ini, mudah-mudahan terinspirasi dengan kreativitasnya Bu Dokter, atau lagi bingung nih mencari peluang usaha apa yang akan dilakukan, silakan menghubungi Dokter Ririn. Betul, betul. Baik penonton, saya Ades Manis dan Dokter Ririn Hariningsih mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf kalau ada di dalam ucapan kami, dalam gurauan kami yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf pada seluruh penonton, dan kami menghimbau sekali lagi, jangan lupa like, subscribe YouTube dan Facebook Suara Minang TV, supaya Suara Minang TV selalu memberikan yang terbaik untuk penonton semua. Dan tetap kembali bertemu di program berikutnya, pastinya tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dibuka Mbak Des, dibuka. Ini cara pakainya udah tahu ya? Cara pakainya udah tahu. Kemarin diolesin aja. Ini minyak kayu putih